Ini baru belum setengah-setengahnya yang masuk ke room. Sambil menunggu teman yang lainnya, mohon diinformasikan kepada teman-teman yang lainnya yang belum join atau barangkali ujungnya berbarengan barangkali. Ini semuanya enggak pada aktif nih videonya, kenapa ya? Bisa diaktifkan videonya, mohon kepada mahasiswa seluruhnya, silakan diaktifkan videonya walaupun menggunakan HP biar kelihatan, nggak usah pakai virtual loop, tapi yang penting kalian memperhatikan gitu. Posisi kalian ada di depan HP atau laptopnya masing-masing. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Dr. Wahyudi MM, MKOM MPD, kepada yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Diah Puspita MKOM, yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya Bapak Dedi Supriyadi sekaligus narasumber pada siang ini, yang kami hormati Bapak Ibu dosen kampus Universitas Bina Sarana Informatika, dan yang saya cintai teman-teman mahasiswa semester 6 kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Perkenalkan ya, pada hari ini saya Ayyuna Warila sebagai moderator untuk memandu acara kegiatan sosialisasi outline tugas akhir pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Tujuan penyelenggaraan kegiatan tugas pemilihan sosialisasi outline tugas akhir ini yaitu yang pertama, untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta menuangkan secara sistematis dan terstruktur pada penyusunan tugas akhir. Yang kedua, agar mahasiswa tidak salah paham dalam memilih outline tugas akhir dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Karena pemilihan outline itu biasanya tidak berubah, hanya berlaku untuk satu kali. Kemudian untuk mengetahui target capaian akhir dari tugas akhir. Adapun outline dalam program studi sistem informasi diantaranya ada perancangan sistem, proyek sistem informasi, dan outline untuk perancangan program. Baiklah, untuk pada kesempatan ini, agenda pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian pembahasan materi, kemudian diakhiri dengan foto bersama dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat acara ini, kita buka acara sosialisasi kegiatan ini dengan pembukaan dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembahasan materi sosialisasi tugas akhir yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dedi Supriyadi MKOM. Kepada Bapak Dedi Supriyadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ai. Ya, Pak. Share screen. Udah tampil belum ya? Belum, Pak. Lagi di jalan kayaknya. Udah, Pak. Udah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, hari Selasa ya, tanggal 9 Maret 2021, kita mengadakan sosialisasi tugas akhir.
Nah, jadi ini untuk Prodi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya ya pada hari ini tanggal 9 Maret 2021. Nah, ini dasar pemikiran. Mungkin nanti di dalam tugas akhir ini ada beberapa outline-nya yang dikembangkan gitu ya. Tetap tadi seperti yang disampaikan Bu Ai bahwa outline itu hanya 3. Jadi ada proyek sistem informasi, jadi proyek ya. Kemudian ada perancangan sistem informasi dan perancangan program. Ada 3. Tapi dari 3 tersebut ada beberapa pengembangan. Jadi dasar pemikirannya dalam pengembangan tugas akhir ini, yang pertama adalah sebagai jawaban dari pertanyaan perusahaan, ya. Jadi karya apa yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari perusahaan tersebut sebagai stakeholder, ya, pemakai, nanti lulusannya, jadi sejauh mana mahasiswa tersebut menghasilkan karya-karyanya, gitu kan, karya tugas akhirnya. Jadi sebagai jawaban dari pertanyaan perusahaan tentang aplikasi atau apa yang sudah dihasilkan mahasiswa. Berarti berupa aplikasi gitu kan, karena sistem informasi itu kan outputnya lulusannya itu adalah seorang programmer ya, jadi harus programmer. Kemudian yang kedua sebagai program kerja dari Prodi Sistem Informasi. Jadi salah satu program kerja sistem informasi. Selanjutnya adalah melakukan link and match kurikulum. Nah, berarti apalagi sekarang kan harus disesuaikan dengan DUDI ya, dunia kerja dan dunia industri gitu kan. Sehingga lulusannya itu diserap tempat kerja. Berikutnya adalah meningkatkan produktivitas TA di perpustakaan, jadi sebagai referensi yang ada di perpustakaan. Berikutnya adalah personel branding mahasiswa dan dosen. Nah, jadi baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen, jadi bisa membrandingkan ya, jadi dikenal oleh masyarakat lewat karya-karya ilmiahnya ya, karya tulis bisa berupa aplikasi nanti kan sesuai dengan outline yang dipilih. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan mahasiswa. Nah, biasanya di tugas akhir ini asalnya yang belum bisa membuat program ya, tapi karena mungkin terpaksa karena sudah terakhir sehingga lebih ya skillnya bertambah ya di dalam pemrograman, dalam teknik pemrograman. Itu adalah sebagai dasar pemikiran pengembangan. Nah, kemudian yang jangan dilupakan juga, baik untuk dosen maupun mahasiswa, jadi sumber pedoman tugas akhirnya itu adalah dari pedoman yang ada di ruang mahasiswa dan di ruang karyawan bagi dosen. Jadi semuanya sama ya, pedoman tugas akhir yang sudah terupdate. Mungkin sekarang belum tayang ya, masih yang 2020, nah berarti belum direvisi, hasil revisinya mungkin belum tayang. Mungkin ada beberapa yang ada direvisi dari semua outline itu ya. Jadi nanti mungkin kalau Anda nanti daftar itu sudah ada ya nanti. Nanti harus diperhatikan di student BSI ICID bagi mahasiswa dan kalau staf itu di staf BSI ICID. Jadi download ya, berarti yang terbaru. Ini sifatnya wajib ya, yang menjadi sumber pedoman tugas akhir ini. Jadi jangan katanya, kata si A seperti ini, kata pembimbing ini seperti. Jadi semuanya harus satu sumber gitu ya. Sumbernya adalah berdasarkan pedoman tugas akhir yang sudah atau yang bisa di-download ya nanti di ruang mahasiswa dan di ruang karyawan. Nah, berikutnya adalah persyaratan akademik ya. Mahasiswa tersebut
memenuhi syarat untuk mengikuti TA itu apa saja ya. Nah, nanti biasanya ada pengumuman yang berhak ikut TA, jadi nanti ada linknya untuk daftar. Nah, berarti ini memenuhi syarat minimal 3 ini. Jadi IP-nya harus lebih dari 2 atau minimal 2 ya, 2 ke atas. IP-nya 2. Kemudian tidak ada nilai yang di-hair, jadi tidak ada punya nilai D atau E. Kalau D juga kan di-hair ya, berarti tidak memenuhi syarat nanti. Kemudian lulus semua mata kuliah, ya minimal C. Pokoknya mata kuliah itu harus lulus semua. IPK-nya harus minimal 2, ya. Kemudian tidak ada yang di-hair, ya. Kemudian tidak ada nilai E atau D, ya. Kemudian semua mata kuliah itu minimal C. Ya. Berarti ini sebagai syarat ikut TA, tugas akhir. Baik nanti untuk komprehensif maupun yang sifatnya reguler. Nah, Anda harus tahu ini prosedurnya ya dalam alur tugas akhir ini. Nanti akan dibuka tanggal 13 Maret itu pendaftaran tanggal 13 sampai 18 Maret mulai pendaftaran. Jadi nanti bisa dibuka di web ya. Di web nanti pengumumannya ada, kalau ada linknya berarti Anda itu berhak untuk mengikuti tugas akhir. Berarti kalau misalnya tidak ada linknya itu perlu dipertanyakan apakah ada masalah dengan nilai gitu ya, seperti tadi kan syaratnya itu syarat-syarat tadi. Jadi pertanyaan seperti itu. Jadi pendaftaran, kemudian nanti berikutnya adalah pengumuman dosen pembimbing. Jadi nanti saya terakhir akan disampaikan tanggal-tanggal penting ya. Kapan pendaftaran itu ya. Jadi mulai tanggal 13 yang saya ingat ya. Kemudian pengumuman dosen pembimbing masih bulan sekarang juga Maret kalau nggak salah 27 atau nanti lihat nanti terakhir saya tampilkan ya tanggal-tanggal penting. Kemudian nanti setelah ditunjuk dosen pembimbingnya juga nanti mengumumkan kapan mulai bimbingan. Nanti Anda melakukan proses bimbingan ya. Baik untuk ke dosen pembimbing 1 maupun ke dosen pembimbing 2 itu harus 8 kali bimbingan. Jadi masing-masing 8 kali. Jadi harus intensif gitu kan. Nggak bisa langsung sekaligus selesai, nggak bisa. Jadi harus bertahap. Bab 1, misalnya bab 2, atau bagaimana nanti petunjuk pembimbing. Yang penting masing-masing 8 kali ke pembimbing 1 dan ke pembimbing 2. Kemudian nanti kalau yang memenuhi syarat setelah selesai bimbingannya sama pembimbing didaftarkan. Nah, jadi nanti yang menilai Anda itu berhak maju atau tidaknya itu adalah oleh pembimbing. Ya, makanya kan tadi harus ada konseling, ya, harus ada bimbingan. Jadi nanti ada lembar konsultasinya. Kemudian setelah didaftarkan nanti maju sidang, ya, ujian sidang. Setelah sidang nanti pengumuman hasil sidang. Ya. Kalau lulus langsung ikut daftar wisuda. Kalau tidak lulus, ujian sidangnya diberi kesempatan untuk ujian akhir sidang. Nah, kemudian nanti pengumpulan TA yang sudah direvisi, nanti kalau mau wisuda kan, ya daftar wisuda kan setelah diumumkan sidang, nanti kumpulkan TA-nya dan ngambil toga dan wisuda. Nah itu kan Anda selesai sampai wisuda. Seperti itu. Ini alur ini harus Anda paham ya. Terutama dalam proses bimbingan ya 8 kali harus 8 kali. Nah di sini mungkin nanti Anda juga oleh pembimbing ya informasi bimbingan perdana itu biasanya ditampilkan di sistem informasi di ruang tadi student BSI ASI ID. Nanti misalnya di link tugas akhir ada pengumuman kapan mulai bimbingan. Atau mungkin sekarang mah karena sudah ada grup WA, mungkin nanti langsung aja lewat grup WA gitu kan. Nanti komunikasinya bisa lewat WA ya. Nanti bisa secara online atau boleh juga mungkin nanti untuk bimbingan, proses bimbingannya bisa saja nanti misalnya ke kampus gitu kan, tapi harus mengikuti protokol kesehatan.
nggak boleh berkerumun dan sebagainya. Mungkin nanti soal teknik nanti akan diberitahu lebih lanjut lah. Yang penting nanti proses ini Anda pahami dulu ya. Jadi kapan mulai bimbingan gitu. Nah, kemudian mengenai surat keterangan PKL riset kemarin waktu semester 5 ya. Apakah misalnya saya perlu riset kembali atau tidak? Nah, jadi bagaimana nih keabsahan untuk apakah masih bisa dipakai surat keterangan riset ya yang kemarin di semester 5. Nah, itu jadi masih bisa ya karena surat riset itu masih berlaku misalnya kan. Kalau Anda mau riset masih berlaku ya keterangan riset itu maksimal 1 tahun. Berarti kan baru 6 bulan ya kemarin dipakai kan. Berarti masih bisa, jadi masih menggunakan surat keterangan yang hasil dari riset kemarin PKL. Kemudian diperbolehkan menggunakan security print, misalnya kalau di perusahaannya sudah menggunakan security print seperti di BSI kan, jadi tidak ada misalnya tanda tangan atau stempel ya. Kemudian maksudnya surat keterangan itu ada penjelasan seperti telah selesai ya melakukan riset atau PKL, bukan jawaban misalnya dari tempat riset itu Anda misalnya diterima misalnya seperti tapi ini ya, tulisannya telah ya berarti telah selesai minimal kan 30 hari ya, atau 1 bulan gitu kan. Jadi telah selesai melakukan riset. Nah, kemudian di mana riset itu diperbolehkan? Jadi diperbolehkan di semua tempat yang berbadan hukum atau yang punya surat izin usaha. Jadi semua instansi, semua tempat itu bisa dijadikan tempat riset ya kalau mau riset. Kemudian lama riset minimal 1 bulan ya. Nah, kemudian wajibkah riset atau PKL tersebut? Nah, jadi nanti tergantung ininya ya. Kalau Anda misalnya memungkinkan untuk riset atau nanti menggunakan hasil keterangan riset yang sudah dilakukan semester 5 itu bisa. Jadi tidak ya jawabannya wajib riset itu tidak. Jadi tetapi siswa wajib melakukan observasi. Berarti tetap kan harus ada observasi. Meskipun tidak riset harus observasi. Jadi langsung studi langsung ke lapangan atau secara online. Jadi nanti seperti apa ya? Ke lapangan ya langsung ya, atau secara online mempelajari misalnya webnya atau bagaimana. Nah, ini kalau kemarin ya tahun sebelumnya itu kalau yang ngambil perancangan sistem itu diwajibkan untuk riset atau PKL atau wajib ya. Riset wajib. Kalau yang outline-nya perancangan sistem. Tapi ini tadi kan dikembangkan, nah nanti ada ininya adalah outline perancangan sistem secara alternatif. Jadi nanti ada outline khusus ya. Kalau yang tidak tidak riset gitu kan, berarti harus lewat observasi. Observasi. Jika ambil web, setidaknya misalnya mengunjungi atau menunjukkan 3 situs web yang menjadi sumber referensi dalam pembuatan program. Kalau yang program, jadi jangan hanya satu program, jadi ada perbandingan gitu kan. Khusus untuk konten perancangan program bisnis. Kemudian misalnya dipelajari kan di BSI itu ada apa? Dari mulai C++ gitu, PHP. Ya. Jadi software apa saja yang bisa digunakan untuk TA ya. Pokoknya yang diajarkan di kampus saja gitu. Yang cocok ya, yang sesuai. Atau aplikasi yang mendukung berbasis objek. Misalnya boleh PHP atau yang Anda kuasai apa gitu kan. Ya. Kemudian buku referensi, nah yang dijadikan buku referensi berarti 5 tahun terakhir. Ya, jadi minimal 5 tahun terakhir. Berarti kalau sekarang 2021 berarti 2015 ya. 2015. Atau 2016 ya. Paling tua itu bukunya 2016.
Kemudian metodologi pengembangan sistem ini boleh dipilih, ya, struktur desain, waterfall, development, ini banyak metode pengembangan sistem. Jadi bukan hanya misalnya waterfall saja, ya, biasa kalau yang sistem sebenarnya banyak, ya, ada struktur desain, paralel, rapid application, agile, dan lain-lain, ini banyak yang bisa dipakai untuk metodologi pengembangan sistem kalau yang sistem. Berikutnya adalah outline tugas akhir. Nah di sini sebenarnya dibagi dua, ya, berdasarkan tadi kan IP, ya. Meskipun misalnya IP-nya minimal 2 untuk berhak tugas akhir itu, tapi nanti untuk apakah harus membuat karya atau tidak ini dilihat lagi berdasarkan IP juga. Jadi bisa dikelompokkan, kalau IP-nya lebih besar dari 2,75 berarti harus membuat karya tulis. Tapi kalau dari 2,75 cukup komprehensif. Jadi nanti ujiannya komprehensif atau tugas akhirnya namanya komprehensif, ya. Kalau karya itu yang tadi kan berarti harus membuat ini salah satu outline-nya perancangan sistem, perancangan program bisnis atau proyek sistem informasi. Nah, nanti saya jelaskan komprehensif itu apa gitu, ya. Nah, jadi komprehensif itu ini IP-nya yang kurang dari 275. Nah, jadi apa bedanya dengan yang membuat karya gitu, ya. Kemudian tidak ada bimbingan, ini otomatis karena tidak membuat karya, jadi tidak perlu bimbingan. Ini Anda bisa nggak, misalnya saya mau komprehensif nggak bisa, itu sudah otomatis, ya, karena dilihatnya dari IP gitu. Kalau IP Anda kurang dari 275, otomatis masuk, yang tugas tadi masuk kelompok komprehensif. Kemudian harus nanti waktu pas tugas akhir Anda akan ditanya ini dua mata kuliah ini, logika algoritma dan analisa perancangan sistem informasi. Hanya dua mata kuliah itu saja. Jadi ditanyanya seperti ini, ujian lisan lah gitu. Ditanya tapi Anda tidak perlu membuat makalah gitu. Jadi dua mata kuliah ini aja ditanyanya. Kemudian nanti misalnya judulnya apa gitu kan. Nah, ini nanti judulnya diambil dari laporan KKP yang di semester 5. Nah, ini komprehensif. Jadi bedanya tadi kalau nanti misalnya sudah lulus, jadi di ijazah tidak ada bedanya mana komprehensif, mana yang karya gitu. Jadi semuanya di ijazah sama, di transkrip juga sama. Nah, kalau yang karya tadi perancangan sistem dan ada 3, ya, perancangan program dan proyek sistem informasi. Jadi nanti Anda bisa milih ini outline-nya. Kalau yang komprehensif itu otomatis, ya, tidak bisa memilih gitu. Karena itu yang membedakan antara karya dan komprehensif itu dari IP, ya, IPK. Nah, saya jelaskan di sini 3, ya. Nah, kenapa di sini misalnya urutannya ada yang diamond gitu kan, ada yang emas putih, emas kuning gitu. Itu kalau secara hierarki gitu kan, hierarki mungkin proyek itu lebih lulusnya itu lebih bagus kalau tingkatannya lebih gitu kompeten. Lebih kompeten gitu, ya. Jadi penekanan lulusannya itu berarti karena proyek itu kan berarti kan beberapa orang, ya, berkelompok gitu kan, bagaimana cara membangun relasi teamwork dan lain-lain. Jadi di sini penekanan lulus ini dapat menghasilkan aplikasi yang baik, ya. Jadi kan aplikasi yang baik itu dinilai dari mana? Berarti sesuai dengan bermanfaat, ya, yang bisa dipakai di tempat Anda riset gitu kan. Berarti bermanfaat. Jadi bukan abal-abal lah, di sini dikasih tulisan merah, ya, jadi bukan abal-abal. Maksudnya berarti bukan hanya sekedar membuat gitu, tapi benar-benar diterapkan gitu. Sesuai dengan analisa kebutuhan sistemnya dan wajib diimplementasikan pada mitra. Jadi mitra itu adalah tempat riset atau tempat ini yang dimintanya, ya.
Kemudian yang kedua adalah perancangan program, ya. Jadi perancangan program itu ada program bisnis, ya. Boleh juga misalnya yang IoT, ya, Internet of Thinking. Kemudian yang selanjutnya apa ya? Kemudian dapat menghasilkan aplikasi yang baik, ya. Di sini sesuai juga dengan analisa kebutuhan sistemnya dan dapat diperkuat dengan penggambaran dari UML-nya, IRD-nya, LRS-nya. Di sini juga sama implementasi pada mitra opsional sebagai nilai tambah. Kalau misalnya program bisnis ini boleh, tapi ya lebih bagus kan tadi sesuai dengan diimplementasikan, ya. Kalau hanya studi kasus juga boleh. Kemudian berikutnya adalah perancangan sistem, bisa sistem informasi web, ya, desktop atau mobile. Jadi nanti perancangan sistemnya untuk web atau desktop atau mobile. Jadi penekanan lulusannya di sini dapat menghasilkan mock-up prototype, ya. Jadi bukan hanya merancang sistem, tapi membuat mock-up-nya, prototype-nya, ya. Jadi prototype itu misalnya menggunakan just in mind, ya. Misalnya bisa diklik gitu kan. Jadi seolah-olah program jadi, padahal kan cuma rancangan aja. Jadi perancangan sistem tetap sekarang diwajibkan membuat mock-up prototype-nya dengan misalnya salah satunya misalnya dengan just in mind gitu. Jadi rancangan program diklik tombol ini kemana loncat ininya, linknya, buka lagi dan seterusnya gitu. Kayak program jadi. Jadi bukan hanya digambar, didesain dengan di Microsoft Word misalnya, dengan gambar atau dengan yang lainnya, gitu. Tapi harus berupa semacam dibuatnya sama aplikasi prototype, ya. Nah, ini juga harus sesuai dengan analisa kebutuhan sistem dan diperkuat dengan penggambaran UML, IRD, dan LRS. Jadi kalau ada yang bertanya lebih mudah yang mana, ya semuanya juga mudah, ya. Jadi jangan memaksakan jadi nanti kalau memilih misalnya apakah program, apakah proyek gitu kan, atau sistem. Jadi tetap semua juga kan harus serius itu dikerjakan. Selanjutnya saya bahas dari mulai proyek sistem informasi. Jadi di sini diwajibkan berkelompok, ya. Jadi kelompok itu antara maksimal 3 orang, ya. Masih dalam satu kampus lah. Kebetulan kan kalau di Tasik hanya satu kampus lah. Berarti pokoknya satu misalnya dengan kelas sore boleh saja gitu kan. Dengan kelas sore, kelas pagi dengan kelas sore boleh. Pokoknya 3 orang. Ya. Kemudian tentukan nama kelompoknya nanti waktu pas pemilihan outline Anda pilih proyek sistem informasi. Udah dibentuk misalnya 3 orang, jadi nama kelompoknya juga harus diingat. Kemudian memilih outline proyek sistem informasi untuk yang ngambil proyek sistem informasi. Nanti saya tunjukkan, ya, outline dari masing-masing outline proyek, program maupun sistem. Nah, proyek sistem informasi, ya. Di sini disebutnya versi buku, berarti bisa menghasilkan buku gitu, ya. Buku. Kenapa dihasilkan buku? Jadi di sini aplikasi manual book, ya. Aplikasi plus manual book. Kalau Anda bikin aplikasi kan berarti harus dibuatkan manual booknya, ya, cara-cara pemakaian ininya gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi ini aplikasinya, kemudian manual booknya, jadi disatukan di sini, ya. Jadi buku tutorial dokumen protokol. Nah, di sini dokumentasi serah terima juga nanti dengan pihak perusahaan, ya. Kenapa harus ada dokumentasi serah terima, dipoto, dipublikasi, ya, di media dan seterusnya. Bahkan nanti boleh juga nanti dihakikan, ya, hak kekayaan intelektual. Biasanya kan dosen itu tiap semester itu menghakikan, ya. Nah, nanti Anda juga bisa gabung gitu kan. Nah, jadi lebih baik nanti soal teknik inilah yang diberi warna hijau, ya. Untuk haki ini nanti dengan pembimbing, ya, bisa dikonsultasikan.
Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan MOU dan PKS ya. MOU itu kerjasama ya. Kemudian PKS itu aplikasinya apa. Nah, di sini adalah penekanannya dapat menghasilkan aplikasi yang baik ya, sesuai analisa kebutuhan sistem wajib diimplementasikan pada mitra seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi bisa berupa menghasilkan buku ya. Apakah Anda membuat makalah? Tidak kan? Berarti membuat aplikasi seperti ini, aplikasi dan manual book-nya gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah laporan tugas akhir. Ya, jadi sama, berarti aplikasi dan manual book berupa, tapi di sini berupa laporan tugas akhir. Kalau tadi berbentuk buku gitu kan, ya. Kalau di sini sama dibuat, Anda kan tetap membuat aplikasi, membuat programnya, dibuat apa namanya manual book-nya, kemudian dan tugas akhir juga TA. Ini sama dengan ini ya. Nah, kemudian secara garis besar ya, proyek sistem informasi ini tadi yang laporan TA sama aplikasi berarti ada pendahuluan, ada landasan teori, analisa sistem berjalan, sistem usulan ya dan penutup. Kemudian untuk buku tutorial dan aplikasi ada pendahuluan, perancangan aplikasi, penutup. Ini hanya 3 bab ya. Karena kan hanya membuat buku tutorial. Jadi ada teorinya gitu kan. Nanti saya tunjukkan di sini untuk misalnya penjilidannya bagaimana, aturan dokumennya, atau Anda juga bisa cek nanti di pedoman buku itu ada namanya HO ya, handout. Handout itu dari masing-masing oten itu akan dijabarkan. Kalau Anda misalnya bagaimana nih membuat pendahuluan, nanti akan ada contohnya. Bukan berarti harus meniru seperti itu, tapi maksudnya supaya Anda punya gambaran yang dimaksud pendahuluan itu apa isinya gitu kan. Sistem berjalan itu seperti apa dan sebagainya. Nah, di sini perlu dilampirkan juga wajib itu surat keterangan riset ya. Kemudian manual book dan dokumentasi serah terima. Jadi nanti dokumentasi serah terima juga nanti akan dibahas lebih lanjut. Sama bisa dihakikan ya, kemudian bisa dibuat MOU ya dengan mitra. Nah, ini secara lengkapnya ya seperti ini. Pendahuluan itu ada latar belakang ya, tujuan, teknik pengumpulan data, ruang lingkup ya. Kemudian landasan teori menurut teori pendukung pengembangan sistem ya yang terkait. Kemudian analisa sistem berjalan di sini berarti tinjauan mitra, berarti ini sejarah ya, tinjauan tentang perusahaan tersebut, mitranya, sejarahnya, struktur organisasi, prosedur sistem bisnis yang berjalan di sana seperti apa. Kemudian usulan, nah berarti biasanya bisa dikembangkan dari sistem yang berjalan ini menurut Anda usulannya apa, seperti apa. Seperti itu. Tapi kalau yang buku tutorial, cukup pendahuluan ya, latar belakang, tool pengembangan. Nah ini jadi nggak ada sangkut pautnya dengan ini teori atau dengan perusahaan yang lain-lain. Nah mungkin serah terima seperti ini bentuknya berita acara serah terima. Jadi nanti diberi nomor dari tempat mitra ya, dari BSI gitu kan. Ini logo perusahaan atau mitranya. Kedua belah pihak di sini kan ada beritanya ya. Kemudian jangan lupa ada dokumentasinya ini salah satu 2019 ya. Holis ini di Kurnia ini berarti dipakai di sini. Jadi aplikasinya dihibahkan ya. Jadi ada serah terima. Nah, tadi boleh juga kan berupa buku gitu kan. Ya, buku ini sama hasil karya mahasiswa juga namanya Siaga gitu kan. Sistem informasi antar warga. Nah, ini juga sama ini tahun kemarin 2020 ya. Nah, ini serah terima hibah aplikasi ke SMK MJPS ya. Nah, kemudian dipublikasi juga di media ya, boleh di media
di BSI News atau di Republika gitu kan. Jadi semuanya ini ada beritanya dipublish ya. Nah, ini catatan untuk proyek ya. Jadi wajib implementasi dengan mitra ya. Jadi ada dokumen serah terima, aplikasi dan manual book. Ada serah terima, MOU dan HKI ya, dikoordinasikan nanti dengan dosen pembimbing. Hasil produksi harus lebih baik dari outline TA yang lain ya. Karena anggota kelompok itu kan proyek itu 3 ya, jadi harus lebih baik. Anggota kelompok serius tidak boleh ada yang hanya nebeng nama. Nah, di sini catatan lulus ya, pasti lulus. Pastilah lulus gitu. Kalau saya coret aja lah ini ya, nilai A jika serah terima sebelum ya, kalau ini bisa jadi pertimbangan lah ya yang 6 gitu kan. Kalau misalnya sebelum serah terima sebelum sidang boleh juga gitu, berarti ya bisa dipertimbangkan lah oleh pembimbing dan nanti untuk penguji gitu kan, bahwa benar-benar ini udah dipakai berarti kan di perusahaan. Nah, tapi tadi kan harus baik ya sesuai dengan mitranya. Kemudian tambahkan lampiran lembar tugas dan tanggung jawab tiap anggota kelompok. Nah, jadi kalau 3 orang itu masing-masing personel itu apa tugasnya gitu. Jadi ada pembagian tugasnya. Jadi jangan hanya nebeng nama tadi kan. Seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah perancangan program. Ya. Bisa untuk web atau desktop atau mobile. Di sini perancangan program ya bisa. Ini ada 2 pilihan outline. Perancangan program bisnis, misalnya untuk perhitungan gaji yang umum kan gitu ya, penjualan seperti itu yang umum. Ya. Atau boleh juga Anda membuat perancangan program untuk game ya, IoT atau ini AIR ya. Nah, jadi dapat menghasilkan aplikasi baik ya, yang diperkuat dengan pengembaraan UML, IR dan LLS. Nah sama ini ada 4 bab ya, baik untuk program bisnis. Kalau program bisnis itu berarti ada transaksi gitu ya, ada transaksi. Jadi pendahuluan, landasan teori, pembahasan, penutup. Kalau yang perancangan program bisa game atau IoT ya, ini pendahuluan sama landasan teori dan pembahasan sama ya ininya, isinya. Cuma kalau ini mah ke ini kan pemrograman ke program ya, atau kalau ini ke bisnis. Nah, bisa dilihat seperti ini. Jadi yang program itu bisa melakukan riset atau boleh juga tidak melakukan riset ya. Ini yang melakukan riset. Nah, berarti kan kalau melakukan riset karena memakai nama perusahaan berarti harus ada sejarah perusahaan, ada struktur organisasi. Tapi kalau yang tidak melakukan riset jadi tidak usah menampilkan yang ini di bab 3 ya. Ini 31-nya kan ini kalau hasil observasi di sininya. Kalau ini berarti kan sesuai yang ada di mitra yang ada di perusahaan, instansi. Kalau ini hasil observasi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat nanti di pedoman buku tugas akhir. Nah, kalau yang program untuk yang game ya, IoT dan AR sama ini landasan teorinya konsep dasar, metode pengembangan, game, nah nanti ini yang 22 itu ya. Di bab 3 itu pembahasannya sesuai dengan yang di sini, sesuai dengan metode pengembangan game-nya. Ini catatannya ya. Kalau yang perancangan program, implementasi di mitra ya, dokumen serah terima sama serah terima MOU sama kan, inilah ya, serah terima ada MOU kalau misalnya dipakai di mitra gitu ya, dengan dosen pembimbing nanti. Kalau implementasi mitra ini dokumen serah terima aplikasi manual book ini sifatnya opsional ya, khusus yang riset. Kalau yang game ini sifatnya adalah opsional.
Berikutnya adalah perancangan sistem informasi web, ya. Nah, di sini ada 3 ya. Nah, sebelumnya kan ada 2 ya. Ada 3 pilihan outline. Di sini sistem berjalan yang belum terkomputerisasi, sistem berjalan yang sudah terkomputerisasi, dan sistem berjalan sudah terkomputerisasi. Ini sifatnya alternatif tadi ya, yang misalnya tidak melakukan riset gitu. Ada kendala bagi yang kemarin misalnya tidak memakai tempat mira, kemudian tidak mau riset kembali. Nah, berarti boleh menggunakan yang alternatif ini. Nah, jadi di sini penekanannya di sini dapat menghasilkan mock-up prototype yang baik sesuai dengan analisa kebutuhan sistem yang diperkuat dengan pengembangan UML, dan LRS. Nah, ini perbandingannya ya, perancangan sistem yang standar seperti ini kan, ada surat riset kalau Anda melanjutkan dari misalnya atau melakukan riset. Tapi kalau yang perancangan sistem yang alternatif, berarti boleh dilakukan secara daring risetnya. Ya. Tapi ini diganti surat keterangan riset diganti surat keterangan keabsahan data. Jadi di atas materai 10.000. Nah, berarti Anda membuat surat pernyataan bahwa data-data yang dipakai baik data primer maupun sekunder itu adalah benar gitu. Misalnya lewat web tersebut atau hasil konfirmasi misalnya lewat pimpinan di perusahaan tersebut boleh kan seperti itu. Jadi ada surat keterangan keabsahan data. Nah, ini secara konvensional berarti yang belum terkomputerisasi ya. Berarti seperti ini. Di bab ada activity diagram di sini kan ya, di 33. Kalau di sini kan use case ya. Sebelum diagram di sini ada use case. Kalau yang sudah terkomputerisasi ada use case sebelum activity diagram. Kemudian ada antarmuka program sistem berjalan. Jadi ada di sana karena kan sudah terkomputerisasi. Berarti sudah ada, Anda bisa melihat tampilannya seperti apa sebelum dikembangkan kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada bedanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang perancangan sistem alternatif, nah berarti yang daring ya. Jadi latar belakang ide perangkat lunak misalnya kan, ya. Analisa masalah. Nanti lebih lanjutnya apa yang dimaksud latar belakang ide perangkat lunak ada di HO ya, di handout bisa dijelaskan nanti. Nah sebelum mengakhiri ya, tapi nanti cek Pak Dedi. tanggal 13 sampai 18. Penunjukan pembimbing tanggal 27 ya. Proses pembimbingan berarti ya sampai Agustus lah ya, sampai Agustus awal. Pokoknya sampai akhir Juli lah Anda harus sudah selesai gitu. TA-nya. Ya. Mungkin itu aja Bu Ai, atau perlu di ini ya outline-nya enggak ya? Ya. Barangkali dari teman-teman mahasiswa ada yang mau menanyakan gitu terkait tentang outline tugas akhir dan kesiapan kalian dalam menyusun tugas akhir. Apakah kalian sudah mempunyai tugas akhir? Silakan boleh bertanya, boleh gunakan raise hand atau menggunakan via chat. Pendaftarannya udah di-share ya dari tanggal 13 sampai 18 sampai dengan 18 Maret.
13 sampai dengan 18 Maret. 13 Atau sampai untuk dengan resminya 18. nanti di ruang mahasiswa aja. Ya. Nanti juga akan ada surat edaran sih. Ya nanti biasanya ada edarannya, kemudian ada ketentuan kalian memilih outline. Pada saat kalian memilih outline, jangan sampai salah memilih. Sekarang kan udah dijelasin jenis-jenis outline-nya ada 3 buah outline. Jadi kalian tentukan outline-nya bikin project program, kemudian menggunakan sistem informasi, mau berkelompok atau perorangan gitu kan. Silakan ditentukan dari sekarang. Barangkali ada yang mau bertanya, ini apakah bisa dipahami materi yang udah dipaparkan sama Pak Dedi? Jadi jangan sampai nanti salah pilih outline karena tidak bisa dibatalkan kalau sudah memilih. Nggak bisa dibatalkan. Terus jangan ikut-ikutan juga ya. Jangan ikut-ikutan. Misalnya ngambil program, ternyata misalnya ininya di sistem atau sebaliknya gitu. Atau mendingan saya mau nebeng aja program di proyek gitu. Tapi kan harus berperan semuanya juga nanti. Untuk materinya bisa di-share katanya Pak nanti. Ya. Untuk materinya bisa di-share. Iya, materi yang barusan. Ada, itu saya juga ngambil dari buku pedoman. Nanti materinya ada sebenarnya udah ada di buku pedoman gitu, cuman tapi belum di ini ya, belum tayang kayaknya. Pedomannya ya? Nanti kalian tinggal download, jadi kalian pelajari buku pedoman di situ sama saja gitu kan. Saya juga merangkum dari situ. Kalau mau berkelompok, makanya ini ada pertanyaan dari Dedi Rahmat, Pak. Saya mau bertanya, kalau yang berkelompok itu kayak kemarin, Bu, maksimal 3 orang. Ya, maksimal 3 orang. Ya, maksudnya dia akan harus menentukan dulu outline-nya dulu, gitu kan? Iya, harus ini, semuanya pilih yang itu. Makanya harus ditentukan 3 orang itu kelompoknya, namanya kelompoknya apa, gitu. Jadi kan sama kelompoknya. Jadi didaftarkan masing-masing sama kelompoknya itu. Gitu. Misalnya baja hitam, gitu. Kelompoknya apa, gitu kan? Untuk proyek kan? Iya. Jadi kalau proyek itu kan bisa bikin buku ya, TA gitu, atau bisa bikin yang tadi buku tutorial, kayak membuat buku lah. Anda pernah beli buku kan? Di dalamnya ada CD aplikasi gitu, membuat aplikasi apa? Ada buku tutorial. Ya, jadi untuk yang berkelompok 3 itu hanya khusus untuk outline project sistem informasi. Misalkan project sistem informasi itu program untuk menyalakan AC gitu kan. Ada yang membuat programnya, ada yang membuat perangkatnya, ada yang membuat bukunya, mungkin seperti itu. Jadi harus berdasarkan outline-nya, bukan berarti setiap outline dibuat per kelompok, tapi tentukan dulu outline-nya. Yang proyek sistem informasi itu yang hanya untuk proyek sistem informasi, begitu Dedi. Jadi jangan sampai salah persepsi. Jangan sampai salah persepsi. Jadi berdasarkan outline. Jadi yang berkelompok itu khusus untuk proyek sistem informasi. Begitu. Berikutnya ada Rija, silakan, boleh Rija, udah mengacungkan tangan. Boleh bertanya, silakan Rija. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu, Bapak, mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana Sani. Tadi sempat ini melihat juga dan mendengarkan terkait pembuatan suatu proyek atau program itu harus instansi yang tadi teh berbadan hukum, izin usaha, berbadan hukum ya, seperti itu. Iya, kalau luar. Misalkan dari kami mungkin ada beberapa yang ingin membuat suatu program atau inovasi yang bisa dikatakan di masyarakat itu
bagaimana Pak? Barangkali apakah bisa atau tidak Pak? Misalnya, ya contoh aja kasusnya apa? Gitu. Ya, contohnya mungkin, saya membuat suatu program untuk pemilihan RT RW atau nah, berarti RT RW kan punya stempel ya. Seperti itulah Pak. Nah, jadi misalnya mungkin, kalau dengan mitra-mitranya misalnya ke RW-an gitu ya. Iya. Nah, jadi kan nggak apa-apa, itu kan nanti surat keterangannya kan bisa dibuat sama ketua RW gitu kan. Jadi ada, misalnya bisa, yang penting kan dia punya stempel gitu kan ya, misalnya sah lah gitu, punya izin lah gitu ya. Kalau misalnya di depan kampus ada tukang rokok, itu nggak bisa di kios rokok karena kan pasti nggak punya. Nah, seperti itu, Jal. Iya Pak, salah satu contohnya mungkin kan seperti ya? Itu. Iya, cuma kalau misalkan ada suatu kios atau apapun yang memang belum berbadan hukum, nah kami membuat suatu program untuk di sana, itu apakah bisa atau tidak Pak? Ya, kalau contohnya itu kan aja tanpa misalnya itu. Contohnya kalau misalnya yang punya izin lah, terutama izin ya. Kalau apalagi kalau yang misalnya ada SIUP, kalau perusahaan itu ada surat izin usaha. Surat izin usaha. Atau kalau berbadan hukum itu misalnya yayasan, sekolah, pokoknya yang punya surat izin dari notaris atau apalah gitu, berbadan hukum seperti itu. PT, berarti tidak bisa Pak ya, harus resmi berbadan hukum harus Pak? Resmi gitu, harus resmi. Karena susah mengidentifikasinya kadang-kadang ini kan, misalnya surat keterangannya mitranya apa gitu. Tapi kalau misalnya kelompok pengrajin sandal itu kadang-kadang kan punya ini sudah punya surat izin gitu kan. Jadi punya kop surat, punya stempel dan lain-lain, itu bisa kuat lah itu. Berarti bisa secara hukum tetap bisa dipertanggungjawabkan. Baik Pak. Mungkin untuk kelanjutan yang lanjutannya bisa dikonsultasikan lah Pak. Ya nanti bisa dengan pembimbing nanti kan. Iya Pak. Nanti juga pembimbing ada. Ya Pak. Satu lagi mungkin Pak, izin bertanya juga untuk nanti mungkin ketika kita sudah daftar dan nanti ada jadwal bimbingan. Nah itu bimbingannya bagaimana Pak? Teknisnya apakah kita tatap muka atau bagaimana Pak? Bisa, itu bisa tadi Pak Rektor, tapi kita tetap harus menjaga ini, diperbolehkan lah. Kalau untuk bimbingan tugas akhir, karena kan tidak kayak di kelas kan. Iya. Kalau bimbingan kan paling misalnya satu orang, seperti kemarin kamu ngobrol dengan saya lah seperti itu. Oh iya Pak. Siap Pak. Nah, itu kan paling bimbingan satu orang ya, face to face, pakai pakai masker, cuci tangan dulu gitu kan. Nah, itu insya Allah lah. Siap. Ya. Pokoknya 5M Pak ya. Ya harus di itu. Siap. Jadi bisa baik Pak, terima kasih Pak. Gitu. Jadi intinya mitranya itu harus berbadan hukum, ada surat izin, harus resmi gitu. Kita mempunyai perusahaan online tapi tidak berbadan, saya punya stempel tapi tidak berbadan hukum, itu tidak bisa gitu. Intinya harus punya izin resmi seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan dari Amar, siapa ini? Pak, saya rencananya mau coba ambil perancangan program, itu kan perorangan, tapi nantinya webnya mau sampai pakai buat bisnis kecil saya sendiri, apa boleh? Boleh. Ya Pak. Tapi harus dihibahkan itu. Outline. Ya, tapi untuk sendiri gitu, itu gimana? Dihibahkan untuk diri sendiri berarti ya? Perusahaannya perusahaan sendiri. Ya boleh, yang penting ada kasusnya sendiri dan bisa digunakan gitu. Boleh. Ini nanti kan ada nanti yang nilai juga pembimbing juga bisa ya secara ini. Boleh, bisa juga. Lebih baik lebih baik nanti ke pihak lain gitu. Jadi kan kita bisa ke UKM gitu ya, kalau untuk penjualan, kalau untuk bisnis online itu ke UKM, cari UKM gitu. Jadi lebih berguna gitu dibanding bisa untuk diri sendiri, bisa juga untuk mitra yang lain.
Berikutnya dari Salma. Ini udah dijelaskan sebenarnya. Saya mau bertanya untuk yang kemarin KKP bisa untuk TA. Apakah untuk KKP bisa digunakan untuk TA katanya Pak? Bisa. Tadi kan misalnya kalau mau tidak repot-repot lagi, riset lagi, ya udah menggunakan kasus dari KKP gitu. Tapi kalau misalnya berkelompok, nah itu silakan dikompromikan dulu dengan kelompoknya. Apakah jadi nggak boleh sama, misalnya semuanya sistem itu gitu. Jadi boleh misalnya ada yang sistemnya, ada yang bikin programnya, seperti itu. Atau kasusnya beda. Ya. Di surat keterangannya boleh dipakai yang itu. Jadi untuk PKL itu boleh digunakan tugas akhir. Dilihat dulu kasusnya. Kasusnya itu sistemnya udah terkomputerisasi atau belum. Kalau belum terkomputerisasi, berarti kalian analisa prosedur sistem berjalannya. Di bab 4-nya, kalian memberikan masukan untuk sistem yang berjalan di bab 3. Kemudian kalau sudah terkomputerisasi, berarti kalian harus bisa menampilkan tampilan-tampilan formnya, tergantung dari kasusnya. Jadi intinya dari PKL itu bisa digunakan untuk tugas akhir, tapi dengan syarat disetujui sama pembimbing. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Yeah. Harus disetujui sama pembimbing. Kalau judulnya udah pasaran, tidak disetujui sama pembimbing, ya berarti ya harus mencari alternatif lain, mencari judul yang lebih unik gitu dibanding itu, atau dilakukan pengembangan, tambahkan metode yang sesuai dengan analisa yang sedang berjalan. Berikutnya dari Muhammad Isa. Mana? Kalau outline perancangan program tidak perlu surat riset, bisa observasi saja. Tadi udah dijelaskan. Boleh. Boleh, jawabannya boleh. Jadi yang wajib itu hanya untuk yang sistem aja yang bisa melakukan observasi langsung. Harus melakukan dengan membuat surat tangan 10.000. Asal pasti jangan merang, kalian searching misalkan kebutuhan dari itu. Jadi ada surat Maaf Bu, kalau misalkan ada yang telat, contohnya telat pembayaran pendaftaran atau pengumpulan tugas itu ada konsekuensinya nggak? Maksudnya tugas apa ya? Mungkin daftar tadi tanggal 13 sampai 18, telat berarti udah ikut periode kedua nanti. Telat berarti ya menelatkan diri Anda sendiri gitu. Kalian kan udah dikasih kesempatan, IPK-nya udah sesuai, kemudian udah dikasih link pendaftaran. Pada saat pendaftaran kalian tidak bisa melakukan pendaftaran, ya berarti masuk ke periode 2 gitu, tidak bareng dengan teman-teman yang lain untuk sidangnya. Bisa jadi juga ya gimana situasi aja. Yang jelas kalau misalkan udah ditentukan tanggal segitu, udah dikasih tahu dari awal, dari tanggal tadi yang udah disebutkan, berarti kalian harus dipersiapkan dari sekarang. Untuk pembayarannya nanti diinfokan lagi gitu. Andriana mau tanya, kalau dalam satu kelompok pembimbingnya berbeda gimana Pak Bu? Tidak mungkin kan tadi ditulis pokoknya kalau misalnya memilih proyek berarti kan ya. Itu tadi jangan salah. Tidak ini juga makanya harus diperhatikan. Persepsi. Jadi yang boleh kelompok itu adalah yang proyek gitu ya, yang proyek. Iya. Jadi kan ada 3 outline. Proyek sistem informasi, perancangan sistem informasi, dan perancangan program. Nah, itu yang boleh berkelompok itu adalah yang proyek ya. Proyek sistem informasi. Nah, waktu pas mendaftar itu menuliskan kelompoknya kalau yang memilih proyek sistem informasi, nama kelompoknya. Berarti nama kelompoknya harus sama gitu. Jadi pasti dalam kelompok yang sama, nama kelompok yang sama berarti pembimbingnya juga pasti sama. Mau mungkin dibedakan gitu. Iya.
Jadi mohon diperhatikan kembali, untuk kelompok itu hanya untuk mahasiswa yang memilih outline proyek sistem informasi. Jadi kalau yang mengambil outline-nya perancangan program bisnis atau perancangan sistem informasi itu tidak bisa berkelompok gitu. Kalian jangan salah mikir, jangan salah jangan seperti kayak kemarin waktu PKL, oh semuanya bisa berkelompok, di sini tidak gitu, tergantung dari pemilihan outline-nya gitu. Kalian mampunya di mana? Mampu membuat proyek sistem informasi dengan berkelompok, mampu membuat perancangan program bisnis, mampu membuat perancangan sistem informasi, silakan ditentukan dari sekarang. Seperti itu, ya. Jadi jangan sampai salah pilih persepsi. Jadi tidak untuk semua outline bisa berkelompok, hanya untuk proyek aja. Bu mau nanya, uang waktu judul PKL itu bisa dipakai di tugas akhir? Ini udah dijelaskan tadi Adil nih, sebenarnya kalian pada mendengarin atau enggak sih? Ini udah dijelasin pada saat pemaparan Pak Dedi tadi ya, di awal juga udah dijelasin kalau misalkan PKL itu bisa dijadikan tugas akhir gitu. Apakah judul tugas ini bisa berubah? Ya, bisa berubah gitu kan, nggak apa-apa, itu surat keterangannya masih ada tapi judulnya bisa diganti, ya silakan aja, boleh saja gitu kan, berlaku permasalahannya aja yang sama ya. Jadi permasalahannya begitu aja, berarti permasalahannya yang sama. Kalau judul itu bisa berubah. Yang penting tempat risetnya atau dan surat keterangan risetnya itu masih bisa dimanfaatkan. Atau sekarang kan dari tadi bisa dipilih tuh, hampir semuanya yang tidak riset juga bisa. Mau program boleh ya. Kecuali yang proyek itu harus karena harus ada mitranya gitu. Kalau yang proyek itu harus ada mitranya. Karena harus ada implementasi kan dengan mitra. Kalau untuk program perancangan program boleh tidak riset. Perancangan sistem juga boleh tidak riset gitu. Tapi harus observasi. Kita kan belum tahu ya depannya seperti apa. Kalau memang itu yang dipilih, maksud aku gimana caranya supaya ini tidak. Atau kalau tidak ada tanya lagi, ada waktu sekitar 15 menit, saya tunjukkan outline handout masing-masing ya, supaya Anda punya gambaran gitu ya. Ya mungkin bisa, kayaknya belum bisa membayangkan isi dari beberapa outline yang harus kita buat. Andaikan TA mau pending, misalkan ditunda, ngapain di pending? Rugi-rugi waktu di pending, udah dikasih kesempatan untuk TA periode pertama, ngapain di pending? Pak Haidar, kita kalau tahu itu data dari mana? Itu harus cerita. Kalau di pending berarti Pak harus bayar registrasi lagi ya Pak ya? Iya, kena cas. Kalau TA-nya di pending, kalau sekarang nggak maju di periode sekarang, berarti kalian kena lagi harus bayar registrasi 1 semester. Jadi diusahakan semester sekarang kalau udah ada link pendaftarannya, ini kalian harus bersyukur, harusnya kalau yang udah ada link pendaftarannya harus bersyukur kalian langsung daftar gitu kan. Kalau misalkan nggak ada linknya berarti ada permasalahan di nilainya belum sesuai dengan ketentuan untuk menyusun tugas akhir gitu. Jadi kalau misalkan udah bagus nilainya, kenapa ditunda gitu, sayang kan, lama waktu dan lama biaya juga gitu. Nah nanti kurang lebih seperti ini ya, outline juga nanti akan ada di pedoman ya, nanti kalau sudah di upload ya di ruang mahasiswa. Di sini outline proyek sistem informasi ya, ada 2 pilihan, laporan tugas akhir, jadi masing-masing sudah ada outline-nya. Supaya nanti ada gambaran, misalnya nah seperti ini, dahuluan, nanti akan ada penjelasan di sini. Yang dimaksud latar belakang masalah itu apa? Jadi berikan alasan pemilihan judul TA, di sini ada kan? Nah ini contohnya gitu. Bukan berarti seperti ini, nggak usah, maksudnya supaya Anda punya gambaran ya. Latar belakang masalah itu apa, yang diceritakan apa, nah seperti ini. Ini contohnya gitu. Template-nya lah secara itu ya. Nah, tujuan dan manfaat di sini apa gitu kan. Penulis membuat alinea, dan seterusnya ini ada. Ini contohnya
tujuan dan manfaat. Ini udah gampang lah gitu ya. Saya juga materi ini diambil dari ini. Nah, misalnya kalau ada yang belum tahu use case itu seperti apa. Nah, ini contoh. Ini kan ada aktor gitu kan, ada proses. Aktor ini dengan ini kan bagaimana yang dikerjakannya apa gitu, seperti itu ya. Ada udah ini komplit lah di sini ya, di handout-nya. Supaya gambaran ya. Anda pelajari dulu nanti sebelum pilih outline itu seperti apa. Nah, tampilan aplikasi misalnya dashboard-nya ini kan kalau yang seperti ini. Nah, ditunjukkan juga untuk dokumentasi serah terima kan berarti ada serah terima dengan pihak mitra ya. Kemudian buat rilisnya ya, publikasinya seperti tadi yang saya tunjukkan linknya gitu. Nah, ada ini contohnya juga ada contoh surat serah terimanya. Kemudian yang buku juga sama ya. Nah, ini ada jenis apa cover belakang, cover depan, jenis huruf dan sebagainya udah ditentukan. Ada ininya. Ada ketentuannya. Tinggal Anda baca secara teliti di buku panduan semuanya ada ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya adalah untuk yang perancangan sistem misalnya ya. Di sini tadi ada 3 ya sistem itu. Ini yang sudah terkomputerisasi, ini outline-nya ada. Jangan salah, nanti juga jangan salah ngambil ini. Anda misalnya ngambil sistem perancangan sistem yang sudah terkomputerisasi, tapi misalnya memakai outline atau sistematika yang belum terkomputerisasi, jangan salah seperti itu. Ini udah harus cermat ya, cermat. Karena ini semuanya disatukan gitu. Nah, yang alternatif itu yang baru itu, nah seperti ini nih. Jadi rancangan tampilan form login gitu kan. Anda biasanya seperti ini ya. Tapi nanti harus bisa didemokan ini gitu. Kalau diklik misalnya isikan masuk, nanti lompatnya kemana ya, linknya kemana. Ini bukan dibuat dengan misalnya di Microsoft Word ya, dengan desain di Microsoft, tapi ini pakai aplikasi. Ini aplikasinya. Pakai Justin Main gitu atau pakai Meet ya. Figma atau apapun yang Anda kuasai. Kalau ini sih saya buat dengan ini Justin Main ya. Seperti ini. Nah, jadi loncatnya ke sini dari menu ini ke menu utama, kalau diklik apa gitu masuknya kemana. Ini bisa didemokan gitu. Meskipun ini kan bukan program codingnya gitu, tapi ini sebagai prototipenya ya. Di prototipenya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi semuanya ada di HO ya, di handout. Nah, kalau yang program juga ya, jadi semuanya bisa dibaca, dipelajari lah ya. Insya Allah mudah lah ya, gampang ininya. Atau Anda pahami. Yang penting Anda cermat, mau membaca secara teliti dan dikonsultasikan dengan pembimbing. Ada yang bertanya, Pak, ini kalau contoh proyek itu seperti apa katanya. Kemudian kalau misalkan proyek untuk makalahnya setiap orang sama atau berbeda, kira-kira gimana, Pak? Kan itu berkelompok sama. Ya, makalahnya sama atau tidak? Ya sama. Jadi isinya sama. Tapi gitu, nanti Pak. kalau sidangnya isinya sama.
karena kan satu proyek. Tapi nanti untuk pertanggungjawabannya masing-masing, sidangnya masing-masing. Jadi untuk proyek itu makalahnya sama, tapi sidangnya masing-masing, tergantung dari kompetennya masing-masing. Nah, dulu ada yang membuat sebuah perangkat kelompok, itu cara menyalakan dan mematikan AC. Satu orang ada yang membuat perangkatnya, satu orang yang membuat programnya, satu orang yang mengkoneksikannya. Jadi seperti itu. Jadi dibagi-bagi. Jadi bukan berarti 3 kelompok itu yang mengerjakan tetap satu orang. Tidak seperti kemarin kayak PKL gitu. PKL walaupun di situ ada 3 orang yang mengerjakannya pasti satu orang. Kalau di situ nanti kalau saat proyek tetap tugas akhirnya pada saat sidang tugas akhirnya tetap yang mempertanggungjawabkan adalah masing-masing gitu. Ini dari Hasbi. Jadi nggak ngoding gitu teh, itu untuk yang ngambil outline system. Jadi kalau yang ngambil outline system itu tidak hanya membuat tampilannya saja, tetapi harus melink dari POM 1 ke POM yang lain. Seperti itu. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya dulu. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita akhiri saja. Gimana? Udah bisa dipahami semuanya? Udah Bu, cukup Bu. Oh, ya cukup. Sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya untuk dokumentasi. Ibu minta semuanya diaktifkan videonya untuk mengambil dokumentasi untuk kegiatan ini. Silakan. Di sini ada 3 slide ya. Silakan mohon diaktifkan kepada teman-teman semuanya yang masih belum aktif. Nah, udah kelihatan. Ini Arifani belum aktif, Ari, Hasna, Yusi, Marliana, Raini, Dera, Sony, Ervin. Ayo, semuanya mohon diaktifkan videonya untuk ngambil foto bersama kita hari ini. Udah siap semuanya? Ini Adil, Alena, Gea, Salma, Hasna, Adil, Arifani. Siap ya, slide pertama, 3. Wahyudin, maaf itu kebalik, boleh dipinggirin itunya, posisi HP-nya kali. Gitu. 3, 2, 1. Bentar ya. Siap, slide berikutnya. Ini banyak. 3, 2, 1. Udah ya, mungkin acara sosialisasi ini Ibu cukupkan sampai di sini gitu. Saya ingatkan kembali, pada saat kalian melakukan pemilihan outline tugas akhir, jangan sampai memilih outline. Boleh kalian dicari referensi dari sekarang untuk penentuan outline proyek sistem informasi, perancangan program, atau perancangan sistem informasi, supaya nanti kalian tidak merasa kesulitan pada saat menyusun tugas akhir. Menyusun tugas akhir itu tidak sulit, menyusun tugas akhir itu sangat mudah, yang penting kalian mau mengerjakan. Kecuali kalau tidak mau mengerjakan. Kalian jangan sampai putus asa dari sekarang, karena semua itu adalah mindset kembali dari kalian sendiri. Kalau kalian mampu, ya insya Allah pasti bisa. Kalian bisa menentukan, kalian ingin punya aset yang mana, pingin aset diamond, logam mulia 10 gram, logam mulia 1 gram, itu tergantung dari pemilihan outline yang kalian tentukan gitu. Bukan kalau outline yang proyek sistem informasi berarti itu nilainya sangat kompeten sekali gitu.
Jadi intinya kalian harus memilih outline sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan tergantung dari orang lain karena orang lain juga punya permasalahan masing-masing gitu kan. Jadi yang membantu itu adalah diri kalian sendiri. Kalian mampunya di sistem, yang ambil outline sistem. Mampunya di program, ambil outline program. Oh, saya lebih mahir buat project, silakan kalian pilih project. Kalau kalian merasa kesulitan, silakan kalian boleh konsultasi dengan PA-nya masing-masing. Jangan sampai kalian salah memilih outline. Intinya seperti itu. Ingatkan kembali, untuk yang berkelompok itu hanya khusus untuk proyek sistem informasi. Begitu. Untuk pendaftaran outline dari mulai tanggal 13 sampai dengan 18. Seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri aja acara kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum acara ini ditutup, di sini ada link absensi, lupa ya. Silakan kalian bisa melakukan absensi untuk kegiatan hari ini. Udah ada link absensinya? Udah, Bu. Nah, silakan diisi link absensinya. Ibu tunggu sampai dengan jam 4:30 dari sekarang. Baik. Silakan di screenshot kegiatannya hari ini sebelum kalian keluar. Ya. Ibu akhiri aja dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.